Kalian mengatakan Quran itu mukjizat Muhammad. Salah. Itu bukan mukjizat. Karena penuh dengan kontradiksi-kontradiksi. Tinggalkan karena tidak sesuai dengan sejarah yang terjadi. Quran itu adalah mimpi-mimpi kalut, mimpi-mimpi kacau. Kitab saya internet. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan billah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam karena husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudara ikhwan billah, dalam kesempatan ini ada seorang pendeta kandungan kembali, seorang murtadin Mbah Udin Saifuddin Ibrahim, yang dalam kesempatan ini kita akan mencoba menanggapi dan mengomentari apa yang disampaikan oleh seorang Mbah Udin ini, agar tidak ada saudara kita, keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita yang tertipu dengan mulut seorang Saifuddin Ibrahim ini. Nah, sahabat yang jelas, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak apa yang disampaikan oleh seorang Mbah Udin ini. Kalian mengatakan Quran itu mukjizat Muhammad. Salah. Itu bukan mukjizat. Karena penuh dengan kontradiksi-kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Apalagi cerita nabi-nabi terdahulu itu enggak mix, enggak sesuai dengan cerita awalnya. Kalian hanya bisa membuat hoax dan malu. Seperti saya, langsung pindah keyakinan, tinggalkan karena tidak sesuai dengan sejarah yang terjadi. Nah, sahabat saudara alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kepada ocehan si Abah Udin ini, kita tanggapi dulu sedikit ya. Nah, sahabat alhamdulillah, si Abah Udin ini menyebutkan bahwa Al-Quran itu bukanlah mukjizat karena banyak kontradiksi. Nah, bagi kami ya, apa yang disampaikan oleh seorang Mbah Udin itu mungkin itu adalah hak seorang Mbah Udin, tetapi kami mengkhawatirkan dan takut akan saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang muslim akan terpengaruhi dengan ocehan si Abah Udin ini dan meyakini bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat. Nah, sahabat saudara iwan billah, adapun mukjizat, apa sih itu mukjizat? Mukjizat itu apa? Jadi mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa ditangkap oleh akal, oleh adat, yang tidak bisa dihukumi oleh adat. Nah, sahabat iwan billah, dalam kasus mukjizat ini, seorang Mbah Udin menyebutkan bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat. Yang harus kita pahami bahwa mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada dua. Ada mukjizat yang berupa material, ada juga mukjizat yang non material atau disebut imaterial. Nah, sahabat alhamdulillah, sudah jelas ya, banyak sekali pemahaman dan ilmu-ilmu yang seringkali disampaikan oleh ulama kita, guru kita. Mukjizat para nabi, suatu kejadian yang aneh, yang luar biasa, yang bertolak belakang dengan adat yang akan lahir dari seorang nabi atau rasul. Adapun mukjizat material ini ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar api, dan juga Nabi Muhammad SAW membelah bulan, Nabi Musa memukulkan tongkatnya dan terbelahlah lautan, dan lain sebagainya. Itu adalah mukjizat material yang bisa diketahui atau dilihat dengan panca indera. Dan kedua, ada juga yang disebut mukjizat imaterial, yaitu non imaterial ya. Nah, disinilah Al-Quran disebut mukjizat. Lantas bagaimana Al-Quran disebut mukjizat? Menurut para ulama, guru kita menyebutkan bahwa di antara alasan Al-Quran disebut mukjizat karena di dalam Al-Quran ada ilmu-ilmu, sumber dari segala ilmu. Dan juga Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah masa lalu, kisah para nabi, kisah para rasul. Nah, sahabat alhamdulillah, dalam kesempatan ini juga para ulama menyebutkan Al-Quran pantas disebutkan sebagai mukjizat itu karena Al-Quran sudah teruji akan kesahihan bahasanya dalam balaghah dan ilmu mantikiyahnya, susunan kalimat, susunan kata yang berada di dalam Al-Quran.
Dan juga Al-Quran itu menjadikan suatu pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang akan datang. Dan banyak sekali sebenarnya alasan Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita agungkan, yang patut kita muliakan. Adapun si Sabahuddin ini menyebutkan Al-Quran bukan mukjizat, yaitu hak dia, ya, hak dia. Jangan sampai orang muslim, kita semua, saudara kita semua mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang Bahuddin ini. Bisa-bisa kita terjerumus di dalam kekufuran. Nauzubillah subhanallah. Dan saudara alhamdulillah, mari kita simak sedikit lagi apa yang disampaikan oleh seorang Bahuddin ini. Silakan. Al-Anbiya ayat 5. Anbiya itu Quran surat ke-21. Ya, saya mau ngoceh dulu, saya mau ngomong aja dulu ya. Al-Anbiya ayat 5, bahkan mereka berkata pula, Quran itu adalah mimpi-mimpi kalut, mimpi-mimpi kacau. Malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyihir. Maka hendaklah ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang lalu diutus. Jadi beliau ditantang, baginda ditantang lagi kembali untuk menunjukkan mukjizat dari Tuhannya. Lalu firman Allah SWT Ar-Ra'd ayat 38, surat Ra'd itu kilat yang menyembar. Itu di dalam Quran surat angka sial, angka 13. Wa ma kana li rasulin ayati bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah, illa biiznillah, kecuali izin Allah. Allah di sini Allah SWT, bukan kata Allah di dalam Alkitab yang disadur oleh lembaga Alkitab. Artinya tidaklah seorang rasul mendatangkan kepada kaumnya sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum alam. Dalam kurung mukjizat, hukum alam itu api panas, tiba-tiba dingin, itu namanya mukjizat namanya. Melainkan atas izin Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Segala yang diserahkan Allah kepada dia melakukan apa yang dikehendakinya dan memutuskan apa yang dikehendakinya. Likulli ajalin kitab. Ada lagi istilah dalam kitab suci itu bahwa tiap-tiap masa ada kitab. Maksudnya kitab-kitab tertentu. Likulli ajalin kitab. Ya, setiap masa ya ada kitab saya internet. Jadi mau baca Al-Quran di internet, mau baca Alkitab di internet, mau baca apa saja di internet. Nah, sekarang ini tinggal menyesuaikan logika akal kita. Nyambung nggak akal kita dengan yang sudah diharmonisasikan oleh internet itu. Orang boleh saja melakukan hal semau dia, tetapi internet itu tidak bisa dibohongi sekarang ini. Lu ngomong apa, lu jelasin apa, orang tahu halusinasi kamu. Bagi tiap-tiap masa ada kitabnya, jadi tertentu. Surat ke-13 ayat 38, yakni bagi tiap-tiap masa tertentu ada kitab yang mencatat batas akhirnya. Jadi segala sesuatu ada batasannya yang ditentukan di sisi Allah. Jadi menurut Muhammad, Rasul masaku sekarang sudah tidak berhak mendatangkan suatu mukjizat. Jadi percuma saja saya tunjukkan kepada kalian, pasti kalian akan mendustakannya, sama seperti orang-orang zaman dahulu. Nah, sahabat, saudara ikhwan fillah, sudah kita dengarkan apa yang disampaikan, diocehkan oleh seorang Bahuddin ini ya. Dia membawa surah Al-Anbiya ayat 5 ya, ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Shallallahu maulana azim. Yang artinya bahkan mereka berkata Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, mimpi-mimpi yang halu, malah diada-adakan. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Nah, sahabat saudari ikhwan fillah, dalam memahami Al-Quran ini kita tidak boleh secara lapan, secara arti berlapanya. Tetapi Al-Quran itu ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu tafsir, ada ilmu balaghah, ilmu nahwu, dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang Bahuddin ini sebenarnya ini senjata makan tuan. Kalau kita melihat dalam tafsirnya,
Para ulama menafsirkan bal qalu yang artinya begini, bal qalu, bahkan mereka berkata. Qalu, mereka ini siapa di sini? Mereka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran, orang-orang yang tidak mempercayai kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir, mereka itu berkata, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Bukan Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan para malaikat. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah mimpi yang kalut, itu adalah orang kafir. Ya, segolongan dengan si Abahuddin ini. Balik taruhu bal huwa syair. Dan mereka berkata pula, itu Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW, bal huwa syair, bal huwa syair. Bahkan Nabi Muhammad sendiri adalah seorang penyair, bukan penyihir. Ini salah membaca Abahuddin, bukan penyihir, penyair. Karena dalam Al-Quran itu ada makna, ada lafaz-lafaz yang begitu indah kosakatanya. Inilah mujizat Al-Quran. Jadi ilmu balaghahnya ada dalam Al-Quran. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat kama ursilal awwaluna, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Memang andai kata Al-Quranul Karim ini disebutkan oleh orang-orang kafir sebagai hanya mimpi halu, hanya mimpi yang kalut, itu sudah pantas. Karena mereka tidak mempercayai Al-Quran, karena mereka tidak mempercayai kepada Rasulullah SAW. Orang-orang kafir ini ingkar terhadap Al-Quran, sama seperti Bahuddin. Jadi ini, ya kami katakan ini senjata makan tuan untuk seorang Bahuddin ini. Mengatakan Al-Quran adalah mimpi kalut. Iya, itu karena segolongan dengan Bahuddin, orang-orang kafir ini. Dan falyatina bi atin kama ursilal awwalun, yakni yang dikenaki hendaknya mendatangkan kepada kita suatu mukjizat. Ini keinginan orang-orang kafir untuk ditunjukkan, dibuktikan adanya mukjizat Rasulullah SAW, seperti mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada nabi, kepada rasul yang terlebih dahulu, yang lalu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat selanjutnya si Abahuddin ini membaca surah tadi Ar-Ra'd ayat 38 ya. Dia membaca tengahnya yang ini, wa maka bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab, yang artinya dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat atau mujizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab atau yang tertentu. Nah, dalam kesempatan ini juga si Abahuddin ini saya kira ya kami menilainya sangat kawin sekali. Ini sudah benar, karena setiap kejadian di dunia ini itu tidak akan lepas dari qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada gugatan manapun. Nah, sahabat serukan pillah, dalam ayat likulli ajalin kitab juga si Abahuddin ini salah menafsirkan kitab. Bukan kitab bentuk buku, tulisan, tetapi kitab ini adalah suatu kepastian. Likulli ajalin kitab. Setiap waktu, setiap masa itu ada kitabnya, itu ada kepastiannya, itu ada catatannya. Inilah yang penting. Bahuddin sekarang mengatakan bahwa Al-Quran bukan mukjizat, tidak percaya Al-Quran, menghina, mendustakan Nabi Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran, salat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril. Maka ini ada catatannya, ini ada kitabnya. Inilah bukti kebodohan seorang Bahuddin menurut kami. Atau ia hanya sengaja untuk menjatuhkan saudara-saudara kita terhadap jurang pemurtadan, jurang kekufuran. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, saudara kawan bila sedikit lagi mari kita simak ocehan si Bahuddin ini selanjutnya. Dia membaca ayat Al-Quran kembali ya. Kita simak. Mukjizat. Jadi percuma saja saya tunjukkan kepada kalian. Pasti kalian akan mendustakannya sama seperti orang-orang zaman dahulu. Maksudnya Fir'aun segala, Musa, Yesus. Kalau dia menunjukkan mukjizat, maka didustakan oleh kalian. Kira-kira begitu. Quran surat ke-17 ayat 59. Wa ma mana'ana an nursila bi ayatin illa an kadzdzaba biha awwalun. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalang-halangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda kekuasaan, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang minal awwalin, orang-orang terdahulu. Jadi karena didustakan itu lalu tidak dikirim, begitu Dutomar Plukusuntur.
Nah, sahabat-saudara yang fillah, kembali lagi seorang Bahudin ini membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Shadaqallahu maulana azim. Yang artinya, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu dan telah kami berikan kepada Samud unta berita itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, yakni tidak percaya, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Nah, sahabat sekalian pilih, kembali lagi seorang Bahudin ini menurut kami hanya menunjukkan kebodohannya saja. Jadi si Bahudin mengatakan bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai mujizat. Padahal sudah jelas di dalam ayat ini, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidak semata-mata kami memberikan setiap rasul, setiap nabi mukjizat, tetapi orang-orang terdahulu itu selalu mendustakannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir, Nabi terakhir pun mukjizatnya didustakan. Karena setiap nabi, setiap rasul itu punya mukjizat. Ini ayat terakhirnya ada, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa, dan kami tidak mengutus para rasul bil ayati karena bersamaan dengan diberikannya ayat, bersamaan dengan adanya mukjizat, illa takhwifa, kecuali hanya untuk menakut-nakuti supaya mereka orang-orang kafir berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agama Islam. Ini jelas kebodohan seorang Bahudin menafsirkan ayat-ayat seenaknya, mencomot-comot ayat dan menafsirkan tanpa ilmunya. Nauzubillah subhanallah. Jadi kami yakin bahwa seorang Bahudin ini dan membaca 3 ayat di dalam Al-Quran ini hanya untuk menipu, hanya untuk menjerumuskan saudara-saudara kita yang muslim, yang muslimah terhadap jurang kekufuran, jurang pemurtadan. Nauzubillah subhanallah. Semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.